اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين والمخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar adada ma dzakarahu dzakirun. Allahu akbar adada ma hallala al-muhallilun wa kabbara al-mukabbirun. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairil wara wa akramana bi syari'atin tasmu bil insani ila darajatil a'la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil akhirati wal ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum ahsanu man wadi'al wara. Amma ba'du fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha ayyuhal muslimun haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ikhwatana wa akhwatina fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari raya Idul Adha yang suci ini, yang tentu berbarengan dengan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Bersama mereka menapaki setapak demi setapak. Mereka napak tilas perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Marilah kita sejenak bersama ikut mengais ibrah dan pelajaran serta hikmah dan memperdalamnya dari sepenggal sejarah perjalanan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah perjalanan anak manusia dalam menunaikan tugas dari misi kehidupannya yang akhirnya menjadi tonggak dan monumen sejarah yang terus diabadikan sepanjang masa dan diperingati serta dirayakan setiap tahunnya. Perjalanan seorang figur teladan bagi penganut agama tauhid sepanjang zaman, figur panutan dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai gelar kehormatan sebagai ulul azmi minar rusul,
yaitu manusia-manusia pilihan yang mempunyai keteguhan hati. Itulah figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah perjalanan beliau bukan sekedar narasi sejarah untuk kita ajarkan belaka, tetapi kisah perjalanan beliau merupakan living history, sejarah yang hidup, yang multidimensi. Karena kita dapat melihatnya dan memawasnya dari berbagai dimensi yang dari waktu ke waktu terus menemukan signifikansi dan relevansinya, hingga dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya menemukan dimensi historis belaka, namun di sana ada dimensi teologis, dimensi edukatif, dan bahkan politis, serta dimensi-dimensi yang lain yang tidak mungkin kita bahas satu persatu dalam waktu yang singkat ini. Namun pada kesempatan yang mulia ini, setidaknya saya mengajak hadirin hadirat untuk mewawas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, setidaknya dari dua dimensi, dimensi religi historical, dan yaitu keterkaitan agama dengan sejarah, serta dimensi leadership kepemimpinan yang bersifat universal. Ibadallah rahimakumullah. Dari dimensi religi historical ini, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sentral dan poros bagi agama-agama samawi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, lalu Ibrahim mampu menunaikannya dengan sempurna, maka Allah berfirman kepadanya, aku menjadikanmu pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dan dari perspektif agama Islam, ketersambungan agama Islam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi tuntas dan clear saat Fathu Makkah, atau saat pembebasan kota Makkah oleh Nabi Muhammad SAW, dengan ditandai pembersihan Ka'bah dari atribut-atribut kemusyrikan, pendeklarasian Islam sebagai penerus agama Hanif, agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang jauh dari kemusyrikan, ditandai dengan penghancuran lebih dari 360 berhala yang bersandar dan bergantung di sekitar Ka'bah Al-Mukarramah, dengan diawali oleh tangan beliau Nabi Muhammad SAW yang mulia, seraya berseru, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, agama yang benar telah datang dan hancurlah kebatilan. Sesungguhnya segala yang batil itu niscaya akan hancur. Dan dalam hal ini diperteguh dan dipertegas dengan pelaksanaan rangkaian ritual ibadah haji yang tiada lain adalah nampak jelas perjalanan Nabi Ibrahim bersama istri dan putranya dalam menegaskan kesucian tanah suci Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis bahwa misi beliau tiada lain adalah melanjutkan misi Nabi Ibrahim alaihissalam dan misi penutup serta penyempurna ajaran tauhid dari para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathali wa mathalil anbiya'i min qabli, kamathali rajulin ibtana bunyanan fa ahsanahu wa akmalah illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawaya faja'ala an-nas yatufuna bihi wa ya'jabuna min wa yaqulun ma ra'ayna bunyanan ahsana min hadha illa mawdi'a hadhihi labinah fa kuntu ana labinah." Perumpamaan diriku dan para nabi sebelumku, tak ubahnya seperti seseorang yang membangun satu bangunan yang bagus dan megah, yang hampir menyelesaikannya, kecuali satu bata yang belum terpasang pada salah satu sisi bangunan tersebut, sehingga orang-orang datang mengitarinya dan terkagum-kagum atas keindahannya seraya berkata, betapa indah bangunan ini.
Tak ada satupun bangunan yang melebihi keindahannya. Hanya saja ada satu kekurangan, satu batu bata yang masih belum terpasang. Maka akulah batu bata tersebut. Batu bata penyempurna dari ajaran para rasul, itulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari fakta inilah koneksivitas antar agama terjalin, dan Ibrahim disebut sebagai bapak monoteisme dan bapak bagi para nabi atau Abul Anbiya, pelopor tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiganya mengakui Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan dan panutan. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ikhwatana wa akhwatina fillah rahimakumullah. Dimensi kedua adalah dimensi kepemimpinan. Dari sejarah Nabi Ibrahim telah menampilkan satu integritas seorang pemimpin dengan visi kenabiannya yang tak tergoyahkan. Kisah Nabi Ibrahim menawarkan prinsip kepemimpinan yang relevan dari masa ke masa hingga masa kini. Setidaknya dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah beliau dalam menampilkan satu role model kepemimpinan yang berbasis tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim menolak kepemimpinan zalim seperti kepemimpinannya Raja Namrud yang anti tauhid, dan beliau berjuang membangun masyarakat yang bertauhid, hanifan musliman. Ini tentu sangat ideal dan selalu relevan sepanjang masa. Seorang pemimpin harus beriman, berintegritas, dan anti kezaliman, anti ketidakadilan, serta anti perilaku koruptif. Karena orientasi seorang pemimpin yang beriman tidak hanya sebatas keduniaan yang fana. Pemimpin yang beriman dan berintegritas, baginya pengawasan bukanlah sebatas oleh mata-mata manusia atau oleh lembaga-lembaga pengawas, lembaga inspektorat, kejaksaan, atau lembaga legislatif, atau KPK misalnya. Tapi baginya internalisasi nilai keimanan dan kesadaran akan pengawasan Allah yang mencegahnya dari melakukan kecurangan dan korupsi yang nista. Kedua, kepemimpinan Nabi Ibrahim juga menampilkan kepemimpinan yang demokratis serta partisipatif. Beliau sangat demokratis dalam memimpin, bahkan dalam mengambil keputusan yang paling krusial sekalipun. Beliau tetap bertanya kepada sang putra Ismail alaihissalam, yaitu saat hendak menunaikan perintah untuk mengorbankan dan menyembelihnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka berfikirlah, apa pendapatmu wahai anakku? Di sini Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail. Sangat mungkin bagi beliau Nabi Ibrahim untuk langsung mengajak Nabi Ibrahim untuk dikorbankan. Tetapi beliau berkata, apa pendapatmu wahai anakku? Dan Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Ibadallah rahimakumullah. Selain kepemimpinan yang demokratis, Nabi Ibrahim dalam kepemimpinannya dalam kepemimpinan Nabi Ibrahim bukan pemimpin yang elitis, apalagi represif. Dalam menjalankan tugas meninggikan bangunan Baitullah Ka'bah Musyarrafah, beliau mengajak dan melibatkan secara aktif sang putra Ismail, bahkan menghargai kepersertaan dan peran aktif sang putra
hingga mendedikasikan satu ruangan dari Ka'bah sebagai tempat khusus bagi Nabi Ismail untuk beristirahat dan beribadah. Itulah tempat yang mulia yang disebut sebagai Hijr Ismail, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Legasi mulia Ka'bah Al-Musyarrafah tidak dengan egois menjadi panggung tunggal bagi Ibrahim saja, akan tetapi pengabadian peran Ismail dalam pembangunan Ka'bah terus diingat oleh umat sepanjang masa. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, ia berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui." Dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan, terimalah amalan kami, bukan dianggap sebagai amalan pribadi. Ibadallah rahimakumullah, dari sinilah relevansi nilai-nilai luhur dari perjalanan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dapat kita temukan dalam perayaan Idul Adha 1446 Hijriah ini. Untuk selanjutnya dapat menyegarkan kesadaran kita akan betapa kehadiran figur-figur yang meneladani Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam selalu kita harapkan. Meskipun dalam eksistensinya tentu amat sangat banyak dalam perjalanan ini mendapatkan rintangan. Ibrahim dalam perjuangannya diawali dengan penghancuran berhala-berhala di istana Raja Namrud. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW meluluh lantakkan berhala-berhala Quraisy, maka pemimpin di masa kini sangat penting untuk kita tunggu gebrakan-gebrakannya menghancurkan berhala-berhala korupsi, berhala-berhala nepotisme, dan berhala-berhala kong kali kong, serta biang kerok yang telah bersekongkol menghisap darah dan menghabiskan uang rakyat. Kita doakan pemimpin kita menjadi sosok yang bisa meladeni Ibrahim alaihissalam. Amin. Perjuangan seorang pemimpin tentu tidak sebatas pencitraan dan formalitas belaka. Karena tantangan dan godaan akan menanti dan menghadang, sebagaimana godaan syaitan serta rayuan dan rintangan yang berusaha menghalangi niat tulus Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail untuk menunaikan tugas pengorbanannya. Namun ketegasan mereka dengan lemparan-lemparan keras dari batu jamarat mampu mengusir dan menghancurkan segala godaan dan halangan, hingga puncak dari ritual dan prosesi Idul Adha tiada lain adalah penyembelihan hewan kurban sebagai lambang ketulusan dan keikhlasan pengorbanan seorang pemimpin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah korban tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaanmu lah yang sampai kepadanya. Keberhasilan seorang pemimpin adalah saat ia mampu menghadirkan senyum bahagia di bibir kaum bapa, mampu menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran karena keterbatasan skill dan keterampilannya, menghadirkan keceriaan anak-anak yatim, dan menghibur derita para fakir miskin di tengah himpitan ekonomi dan keterbatasan akses pada sumber daya. Karena senyum dan bahagia mereka adalah senyum dan ridho Allah SWT. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin warzuqna al-qiyadata ar-rasyidata fi dinina wa dunyana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala washkuruh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita pada penutup pertemuan kita ini bersama-sama menengadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha mendengar. Dengan sepenuh tadarruk kita berdoa dengan tidak lupa diawali dengan selawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi asyara. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad sahibil wajhil anwar jamil al-azhar. Allahumma an ashabi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyya ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'in sin yaumiddin wa anna ma'hum bimannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah عيدنا هذا عيدا سعيدا وعملنا عملا صالحا رشيدا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم علم جاهلهم وأطعم جائعهم واقص عاريهم. اللهم احفظهم في أموالهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أبنائهم واحفظهم في ديارهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وثبت يا الله أقدامهم وانصر على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضاهم وعافي مبتلاهم وأطعم جائعهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم ارزقنا يا الله حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا يا الله حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا يا الله حج بيتك الحرام وارزقنا يا الله الوقوف بعرفات قبل الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.